Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alma Benfil Ivinita dari Angkatan 2017 Teknik Informatika dengan MPM 162. Di kali ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi serat optik. Selanjutnya, selamat menonton. Penjelasan kali ini mengenai komunikasi serat optik. Di sini ada diagram dari poin ke poin sistem komunikasi serat optik. Ada penjelasan mengenai jalur laser frekuensi power dipakai yaitu 193,1 THz dan ada match Zener modulator, user definite bit sequence generator 6 bit rate, NRZ plus generator yang akan disambung menggunakan optical fiber length yaitu 50 km, dilanjutkan dengan photodetector pin. Lalu ada 3R regenerator, nanti sinyal ini akan dibagi ke DIR analyzer. Soal dari ujian kali ini yaitu rancanglah jaringan sistem komunikasi serat optik menggunakan software OptiSystem. Jelaskan cara kerja jaringannya dan lakukan simulasi dengan cara setting handle power laser transmitter yang konstan yakni 0 dB. Sedangkan variasi panjang serat optik diubah pada jarak 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Lalu ukurlah parameter optical power pada setiap perubahan jarak tersebut dalam bentuk grafik X dan Y, di mana sumbu X adalah variasi perubahan jarak dalam kilometer, sedangkan Y adalah optical power dalam satuan desibel meter. Yang keempat ada soal ukurlah parameter OSNR atau Optical Signal to Noise Ratio pada setiap perubahan jarak tersebut dalam bentuk grafik X dan Y, di mana sumbu X adalah variasi perubahan jarak dalam kilometer, sedangkan Y adalah OSNR dalam satuan desibel. Yang kelima ada ukurlah parameter BER atau Bit Error Rate pada setiap perubahan jarak tersebut dalam bentuk grafik X dan Y, di mana sumbu X adalah variasi perubahan jarak dalam kilometer, sedangkan Y adalah BER. Aplikasi komunikasi serat optik yaitu serat atau fiber atau kabel optik merupakan saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui media berupa cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang sangat cepat dan data yang sangat besar. Perbedaan sistem komunikasi optik dengan sistem komunikasi biasa terletak pada proses pengiriman sinyalnya, yaitu pada sistem komunikasi biasa, sinyal informasi akan diubah menjadi sinyal listrik atau elektrik melalui tembaga, dan ketika sampai tujuan, sinyal akan diubah kembali menjadi sinyal informasi yang sama seperti yang dikirimkan. Sedangkan pada sistem komunikasi optik, sinyal informasi tersebut akan menghasilkan objek atau cahaya melalui serat optik. Ketika sampai tujuan, cahaya tadi diubah kembali menjadi sinyal listrik dan akhirnya diterjemahkan menjadi informasi. Sini ada diagram mengenai cara kerja dari komunikasi serat optik. Dari sinyal elektrik dijalankan ke sumber optik, lalu melalui sinyal optik dengan fiber optik menuju detektor optik dan akan menghasilkan sinyal elektrik yaitu berupa data, video, dan suara. Ada struktur serat optik, ada 5 di sini. Itu ada core, cladding, coating, strengthening fiber, dan kabel jaket. Core ini berfungsi untuk menyalurkan cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya sebagai elemen pertama fiber optik yang merupakan konduktor. Di cladding yaitu merupakan selubung sebagai cermin untuk memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Terbuat dari gelas, tapi indeks biasnya lebih kecil dari indeks bias core, maka memungkinkan terjadinya pemantulan dari berkas cahaya yang merambat berada di bawah sudut kritis waktu dilewatkan sepanjang serat optik. Selanjutnya ada coating untuk pelindung, untuk melindungi serat optik dari kerusakan dan sebagai pengkodaan warna. Ada strengthening atau serat penguat, terbuat dari bahan serat kain sejenis benang yang sangat banyak dan memiliki ketahanan yang sangat baik. Dan ada jacket cable atau selongsong kabel sebagai pelindung keseluruhan bagian dalam kabel serat optik.
Ada desain rancangan analisis komunikasi serat optik menggunakan metode point to point. Sama seperti soal, karena hanya untuk simulasi saja. Ini saya menggunakan stabilizer dengan frekuensi 193,1 THz dan power 0 decibel meter. Ada user defined sequence generator, NRZ pulse generator, Mach Zehnder modulator yang tersambung menggunakan optical fiber dengan panjang 80 km. Ada photodetector pin, diteruskan menggunakan 3R generator dan akan mengubah sinyal tersebut ke BIR analyzer. Analisis dari point to point yaitu sering dikenal PTP atau PPP, merupakan salah satuan protokol selain HDLC. PPP ini menggunakan skema 2 titik seperti sebutannya point to point. Artinya, protokol ini digunakan untuk mengkoneksikan atau menghubungkan dua device dalam satu jaringan. Kelebihan dari point to point yaitu tidak memerlukan seorang administrator jaringan dan tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus. Kekurangannya, jaringan tidak terlalu besar dan tidak diperbesar atau tetap. Tidak ada yang memanajemen jaringan dan tingkat keamanan rendah. Sini ada internet melalui router, lalu diakses menggunakan ini tower menuju ke stasiun, dilanjutkan dimasukkan lagi ke router dan diteruskan ke PC. Pada topologi, point to point umumnya dipakai oleh ISP atau Internet Service Provider untuk mendistribusikan akses internet dari POP atau Point of Presence hanya ke satu pelanggan saja menggunakan radio wireless. Salah sebuah jaringan wireless dikatakan sebagai point to point adalah jika hanya terdapat satu radio station saja yang terkoneksi ke akses point. Cara kerjanya, point to point memiliki prinsip kerja yang sangat sederhana, yakni menghubungkan antara pemancar atau trigger dengan penerima receiver menggunakan konsep single core. Itu ada stabilizer yang sebagai sinyal transmisi dalam bentuk gelombang yang berfungsi sebagai penghantar data. Dan ada user defined bit generator untuk masukkan bit yang dikirim dan terhubung ke NRZ pulse generator sebagai pembangkit pulse NRZ, lalu diteruskan ke Mach Zehnder dan sumber cahaya laser. Di dalam modulator, gelombang diolah dan diteruskan melalui jalur fiber optik hingga gelombang diterima oleh photodetector pin dan diteruskan kepada 3R generator untuk memisahkan jenis gelombang yang selanjutnya akan diterima oleh BIR bit error rate analyzer. Simulasi dari point to point ini menghasilkan parameter optical power dengan power laser transmitter memiliki power konstan di 0 decibel meter dengan reference wavelength di besaran 1550 nanometer. Maka, ketika penyesuaian optik sebagai berikut akan bernilai di 40 km akan menghasilkan power minus 10,440 decibel meter. Di 50 km akan menghasilkan 10,44 decibel meter. 60 km menghasilkan dari 40 sampai 80 akan menghasilkan desibel yang sama dengan diagram berbeda, yaitu 40 pada desibel yang ke 10, yang 50 kali desibel yang 12, 60 yang ke 14, 70 yang ke 15, dan 80 yang ke 18. Di parameter SNR atau optical signal noise ratio, hasil perhitungan dari optical power jika power laser transmitter memiliki power konstan di 0 dBm dengan reference wavelength di besaran 1550 nanometer. Maka ketika panjang serat optik sebagai berikut akan menilai ketika 40 km akan menghasilkan ONSR 32,6146 desibel. Ketika 50 km menghasilkan ONSR 32,6134 desibel. Ketika 60 km menghasilkan 35,61018 desibel.
dan 70 menghasilkan 22,611542 desibel. Yang terakhir, 80 km akan menghasilkan 32,611687 desibel. Grafik ini bisa dibuat menggunakan Microsoft Excel dengan memasukkan rumus. Ini ada parameter OSR menggunakan bit. Hasil perhitungannya yaitu bisa dilihat dari grafik pada ketika 40 km akan menghasilkan IR 2,2, ke 50 akan menghasilkan 4,35, 60 4,6, 70 1,5 akan menghasilkan IR 1,5. Hasil tes serat optik pada panjang 40 km di sini ada diagramnya. Ini merupakan optical power meter yang dihasilkan dari diagram. Selanjutnya ada hasil serat optik pada panjang 50 km. Sudah jauh berbeda dengan hasil yang berbeda tadi, yaitu optical power meter menghasilkan 57,017 dengan 12,4,0 desibel meter. Selanjutnya ada di serat optik pada panjang 60 km. Dia akan menghasilkan 14,440 desibel meter dengan 35,975 nilai. Yang ini merupakan simulasi point to point menggunakan serat optik pada panjang 70 km. Dia memiliki hasil 16,440 desibel meter dengan 23,499. Selanjutnya ada hasil tes serat optik pada panjang 80 km. Dia menghasilkan 18,440 desibel meter dengan 14.322. Video presentasi komunikasi serat optik cukup. Untuk hubungi lebih lanjut menggunakan sosial media yang tertera pada layar tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.